ini Rabu 10 Maret tahun 2021, dia dan tim mitasberitahuan.com sedang berada di Swiss Bell Hotel, yang mana di belakang ini akan dilaksanakannya pembukaan Showcase UMKM dan penyerahan sosial yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Nah, sahabat Intas, pengen tahu kan bagaimana acara tersebut berlangsung? Yuk kita ikuti sama-sama. Saat ini kita dapat melihat dan menghadiri salah satu upaya dan kontribusi Bank Indonesia bagi perekonomian dan UMKM di daerah, yaitu diselenggarakannya kegiatan Karya Kreatif Indonesia atau kita kenal dengan KKI tahun 2021 di seluruh Indonesia, dan ini dilaksanakan di seluruh kantor program Bank Indonesia ada di 46 daerah di seluruh Indonesia, di mana kegiatan ini juga merupakan dukungan terhadap gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan juga gerakan nasional Bangga Berwisata di Indonesia aja yang digagas oleh pemerintah. Ini juga merupakan dukungan yang nyata bagi oleh Bank Indonesia terhadap kesuksesan penyelenggaraan Gernas BPI dan Gernas BWI tadi, gerakan Bangga Berwisata di Indonesia aja. Melalui Gernas BPI dan Gernas seperti ini, kita semua didorong untuk cinta dan bangga menggunakan produk lokal serta berkontribusi pada ekonomi kerakyatan. Hal ini juga kita mendorong atau mendukung yang digaungkan program yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Mei tahun 2020, yaitu Gernas BPI dan Gernas BWI. Kami berharap melalui kegiatan KKI tahun 2021 ini Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dapat turut berpartisipasi memperluas Gernas BPI di masyarakat, sekaligus mendorong kemajuan UMKM di Kalimantan Tengah untuk naik kelas dan berkembang dengan memanfaatkan peluang digitalisasi yang saat ini tengah tumbuh besar. Saya melihat bahwa program yang dijalankan oleh Bank Indonesia ini sangat luar biasa di tengah pandemi COVID-19. Tetap ini justru tantangannya harus lebih kuat lagi, dan di saat laju pertumbuhan ekonomi turun, ini basis berkenaan dengan dampak-dampak pandemi ini tentu adalah di dunia kerja, baik itu di dunia usaha berkenaan dengan produksinya menurun, otomatis akan ada rasionalisasi terhadap para pekerja sehingga ada pengangguran. Pada hari ini saya dengar ada melakukan showcase UMKM. Ini adalah salah satu ajang yang disiapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka menggelar daripada produk-produk UMKM kita, mempertemukan antara produsen dengan konsumen. Kita harapkan ini bisa menjadi ajang untuk meningkatkan omset pembelian oleh konsumen kita. Termasuk juga mungkin saat ini ada pembatasan pada kawasan-kawasan pariwisata. Ini juga harus dikemas berkenaan dengan kawasan-kawasan pariwisata. Salah satu yang saya sampaikan adalah informasi atau iklan yang begitu menarik terhadap produk kawasan-kawasan wisata kita, sehingga orang akan datang ke objek-objek wisata di Kalimantan Tengah. Tentu di Kalimantan Tengah ini saat ini memang berkenaan dengan objek wisata, bicara tentang ekowisata. Tentu ekowisata inilah yang kita dorong, masih mungkin teknik-teknik penggambaran, teknik fotografi yang bagus sehingga orang akan tertarik, menarik dan akan berkunjung. Dan kita harapkan di saat para pejabat ataupun para pengunjung ini diminta tanggapannya, karena itu akan bagian daripada informasi kepuasan para turis ataupun para pengunjung ke wilayah UMKM kita. Yang berikutnya tentu karena sudah dibina Bank Indonesia, para UMKM selama bisa melaksanakan usahanya dengan cara sistem,
administrasi yang bagus, saya pikir masalah pinjaman ataupun permodalan tidak akan jadi masalah. Karena Bank Indonesia itu gudangnya uang. Dia uangnya kurang, dia kerahkan di bank swasta atau bank milik negara yang lain. Karena bank-bank swasta juga memiliki kewajiban berkenaan dengan CSR-nya, ya, atau juga kredit yang saya pikir dengan suku bunga yang rendah, dan ini akan mendorong usaha Bapak Ibu sekalian, ya, kalau bisa kreditnya cicilannya jangka panjang, ya, sehingga lebih ringan di dalam menjalankan usahanya. Terus juga bicara tentang kualitas, saya berharap dorongan berkenaan dengan standar-standar produk, ya. Kalau makanan mungkin BPOM harus menjadi standar, ya. Kalau mungkin label halal juga, karena kita bicara biar semua itu bisa dikonsumsi, ya, konsumsi semua pihak. Dan terakhir adalah bicara komitmen daripada dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, showcase UMKM Karya Kreatif Indonesia tahun 2021 dan penyerahan simbolis program sosial Bank Indonesia resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih, dan saya doakan semoga sukses para pejuang UMKM Kalimantan. Untuk mendukung pemerintah dalam proses mensukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia aja. Itu kan yang program nasional sekarang, ya. Kita tahu bahwa UMKM ini kita harus go digital. Jadi salah satu sasaran kita melakukan showcase KKI 2021 di Kalteng ini, pertama kita tadi mendukung program nasional, kemudian yang kedua ada beberapa hal yang kita harapkan juga. Seperti sampaikan tadi, kita perlu memperluas, ya, jangkauan atau memperkenal kris kepada pelaku UMKM, terutama tadi yang saya sampaikan kris TTM, ya, yaitu tanpa tatap muka. Nah, dengan harapan nanti, ya, semua masyarakat tidak hanya lokal tapi juga nasional dan mungkin global bisa mengakses produk kita. Yang kedua, kita juga ingin mengupload nanti, ya, mengunggah produk-produk UMKM itu di marketplace digital e-katalog. Kita sudah membuat e-katalog dari UMKM kita yang ada di sini. Tidak hanya di Kalteng, tapi seluruh Indonesia. Bank Indonesia membuat e-katalog UMKM. Harapan kita produk-produk UMKM di masa pandemi ini tetap bisa terjual dengan baik, kualitas semakin bagus, dan pada akhirnya kan kita harapkan kan masyarakat itu bisa meningkat kesejahteraannya. Itu yang kita harapkan. Nah, Sobat Intas, di sebelah dia sudah bersama Bu Ati, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, Bu, pengen tahu nih, Bu, tanggapan Ibu diselenggarakannya acara ini bagaimana, Bu? Dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh BI, ini satu dukungan yang luar biasa untuk UMKM, sehingga dari UMKM yang 3 terpilih untuk mendapatkan PSBI tadi, itu adalah betul-betul UMKM yang sudah mulai mapan dan menjadi binaannya Bank Indonesia. Sebenarnya kalau kita melihat dari pemasaran secara online pada saat ini, itu dari UMKM yang ada di Kalimantan Tengah kurang lebih 40 yang sudah bergabung di Bukalapak, di Shopee, dan di satunya apa itu? Ada tiga, dan kurang lebih sudah 40 yang bergabung untuk pemasaran secara online yang sifatnya sudah nasional. Dan kondisi saat ini pun walaupun di tengah pandemi, kita akan berupaya mengikut sertakan program-program Kementerian Koperasi dan UKM, pelaksanaan pelatihan
yang sifatnya untuk mendukung UMKM kita lebih mengarah ke digitalisasi itu akan kita laksanakan di tahun 2021. Nah Bu, untuk harapannya sendiri untuk para UMKM mengingat kita masih suasana pandemi, harapan dengan adanya acara ini. Nah, harapan kita memang kepada semua UMKM di tengah pandemi ini kita meminta mereka jangan putus asa. Mereka kita minta tetap tangguh dan tetap bersemangat. Paling tidak mereka mampu bertahan di tengah pandemi ini sehingga arahan kita dari pemerintah dan stakeholder lainnya mendorong mereka untuk melakukan pemasaran secara online. Jadi dengan adanya pemasaran secara online tidak menyulitkan UMKM ya Bu, ya, tidak nilai jualnya tidak turun seperti itu ya Bu. Alhamdulillah pada saat ini dari evaluasi kita justru dengan adanya UMKM lebih membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Lebih membantu dalam pertumbuhan ekonomi karena UMKM yang masih mampu bertahan, terutama yang mikro ini mampu bertahan, yang khusus di sektor kulinernya ini, yang sektor kuliner mampu bertahan di tengah pandemi. Oke Sobat Lintas, itulah tadi wawancara kita bersama Ibu Ati selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah. Oke Bu, terima kasih. Dilanjut Bu, silakan. Ya, terima kasih. Nah Sobat Lintas, jadi dia sekarang bersama Ibu Ita selaku pelaku UMKM pengrajin batik motif khas Kalteng ya Bu ya. Nah Bu, pengen tahu tanggapan Ibu diadakannya acara ini apa sih Bu? Ya sangat terbantu sekali Mbak, apalagi masa pandemi kemarin kan ini jadi orang-orang kan banyak yang tahu produk-produk apa yang diperjualbelikan di kami gitu. Untuk harapannya Bu seperti apa? Harapannya ke depan semoga ya ada kegiatan-kegiatan seperti ini ya, lebih sering lagi dilaksanakan rutin ya, Bu, ya. Ya. Jadi biar diperkenalkan bahwa inilah yang dipunya oleh Kalteng, iya Bu. Betul, ya. Dan mungkin bisa juga membantu dalam permodalan. Nah Sobat Lintas, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana berlangsungnya acara tersebut kan bagaimana. Nah dan di belakang ini adalah salah satu UMKM ataupun pameran yang diselenggarakan tadi. Nah jadi Sobat Lintas mungkin sampai sini dulu vlog news kita. Untuk selanjutnya jangan lupa terus saksikan channel YouTube kita yaitu lintasberitahuan.com, dan juga jangan lupa subscribe, like-nya channel YouTube kita yaitu lintasberitahuan.com. Ada kritik, saran dan komentar bisa cari-cari di bawah channel YouTube kita. Oke Sobat Lintas, ya akhiri sampai jumpa dan bye-bye.